Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Nyonya Makdita Triani. Nah, di video saya kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menyelesaikan paket tracer mengenai troubleshooting single area OSPF V2. Nah, di sini langsung saja kita baca skenario-nya. In this activity, you will troubleshoot OSPF routing issue using ping and show command to identify the error in the network configuration. Then, you will document the error you discover and implement an appropriate solution. Finally, you will verify end-to-end connectivity is restored. Troubleshooting process 1. Use testing command to discover connectivity problem in the network and document the problem in the documentation table. Number 2, use verification command to discover the source of the problem and devise an appropriate solution to implement. Document the proposed solution in the documentation table. Number 3, implement each solution on at a time and verify if the problem is resolved. Indicate the solution status in the documentation table. Number 4, if the problem is not resolved, it may be necessary to first remove the implement solution before returning to step 2. Number 5, once all identified problems are resolved, test for end-to-end connectivity. Oke, langsung saja kita masuk ke router 1. Sebelumnya kita bisa lihat bahwa router 1 di sini terhubung dengan router 2 dan juga terhubung dengan router 3 dengan networknya masing-masing. Kita masuk ke CLI, enable. Kita lihat terlebih dahulu show running config. Tujuan kita lebih ke networknya, apakah sudah benar seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa networknya ini yang milik router 1 yang terhubung kepada router 2 sudah benar. Lalu ini yang dengan switch. Nah, yang network yang terakhir itu tidak terhubung dengan router 3, maka tidak terjadi connectivity. Oke, kita langsung saja nonaktifkan network yang ini dan ganti dengan network yang terhubung dengan router 3. Ini bisa kita copy terlebih dahulu. Oke, kita masukkan perintah configure terminal, lalu router OSPF1, lalu kita nonaktifkan dengan cara no network. No. Lalu kita masukkan network yang terhubung dengan router 3 yaitu 192.168.10.4 0.0.0.3 area 0. Kemudian kita masukkan network 10 network 10.1.1.1 karena dia router 1 maka 1.1.1 wildcard 0.0.0.0 area 0. Lalu kita end dan simpan dengan perintah write memory. Oke. Router 1 telah kita perbaiki. Selanjutnya kita masuk ke router 2. Kita masuk ke CLI, enable. Lalu kita show seperti tadi, show running config. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa networknya, kita bisa lihat di sini sudah benar ketiga-tiganya. Tapi dia tidak default information originnya
caranya kita show IP route. Oke. Nah, jadi kita harus perbaiki mengenai default information-nya. Jadi kita langsung saja masuk ke configure terminal, lalu router OSPF 1, kemudian kita masukkan network 10 karena dia router 2, jadi 2.2 0.0.0.0 area 0, kemudian default information origate, lalu n, kemudian kita simpan dengan write memo. Oke. Yang terakhir yaitu router 3, kita masuk ke CLI, enable, kita lakukan show running config. Oke. Di sini bisa kita lihat bahwa network ketiga-tiganya itu sudah benar. Nah, kita coba lihat pada router 2. Oh, jadi router 2 itu tidak ada intervalnya. Jadi di sini, sedangkan di sini ada interval, yaitu interval 20. Jadi kita matikan intervalnya atau nonaktifkan. Kita langsung saja masuk ke configure terminal, lalu network, kita masuk router OSPF 1. Kita masukkan network 10, 3.3.3.3.3, 0.0.0.0, area 0, off, ini terlebih. Oke, langsung kita masukkan network 10.3.3.3.0.0.0.0 area 0. Kemudian kita interface serial 0 slash lalu kita matikan no IP OSPF hello interval 20, lalu N, kemudian kita simpan. Oke, sudah berhasil dan di sini sudah komplit. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video saya kali ini.
Mohon maaf karena kebisingan suara, mungkin agak terganggu. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih dan selamat mencoba.